Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Om Abhinamastu Nama Sidam, Om Monobadrah Kertawiyan Tupiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penduduk. Baik, pada podcast kali ini yang sangat luar biasa kali ini saya Dewa Agus Suryadi dari program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali, jurusan Dharmacarya Sekolah Tinggi Agama Hindu dari Muturan Singaraja. Pada podcast kali ini kita akan bincang-bincang dan berdiskusi sedikit terkait dengan cerita yang lagi melegenda ataupun cerita yang terjadi beribu tahun yang lalu terkait dengan cerita Ramayana itu sendiri. Jadi pada kesempatan hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang merupakan dari jurusan Dharma Acarya program studi pendidikan sastra dan bahasa Bali. Untuk itu untuk memperkenalkan diri, silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Doni Pranata, bisa dipanggil Doni. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Perguruan Singaraja, jurusan Dharmacarya di program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali. Baik, sebelumnya kita tanya dulu pada Antoni, apa kabar Antoni? Baik. Baik, sebentar selalu ya. Iya, sebentar. Kegiatan yang padat dan juga jadwal kuliahan yang padat. Oke, pada kesempatan hari ini ya kita sedikit ya berbincang-bincang terkait dengan kisah yang yang melegenda saat ini ya, sangat yaitu populer ya, yaitu kisah Ramayana. Ya, kisah Ramayana. Jadi di sini kita akan membahas terkait itu. Jadi di sini kita memberikan sebuah diskusi sedikit terkait dengan pemahaman pemahaman dari kita sendiri. Ya, dari cerita ini nantinya kita bisa memberikan sebuah benefit lah kepada terutama juga di sini. Yang itu yang pertama adalah yang saya ingin tanyakan kepada Antoni ya. Jadi secara sederhana mungkin ya, mengapa sih cerita Ramayana ini masih relevan untuk kita bahas ya, zaman sekarang ini mungkin. Baik, kenapa sih cerita ini sangat populer ya? Cerita Ramayana ini kan cerita dari suatu kitab di India tentunya, yang dibuat oleh Resi Walmiki ya. Walmiki. Nah, itu kenapa sih yang membuat populer saat ini? Cerita ini tidak bisa tergerus oleh zaman. Setiap zaman, padahal itu cerita lama, tapi sampai saat ini tetap eksis. Dan juga cerita ini misalkan tentang sebuah percintaan antara Rama dan Sita. Ya. Nah itu kan juga terkait dengan zaman sekarang, itu percintaan. Oke, keren sekali ya teman-teman sekalian. Bahwa di dalam cerita Ramayana ini terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga sangat artinya sangat memberikan kita benefit ke depannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi selanjutnya yaitu setahu Antoni mungkin cerita Ramayana itu seperti apa secara singkatnya? Secara singkatnya sedikit. Cerita Ramayana ini berasal dari India. Itu kerajaan terdahulu. Cerita antara yang paling populer itu diculiknya Sinta dengan Rahwana oleh Rahwana. Itu sangat populer sekali, dan juga sang Rama yang selalu setia, dan sang Sinta juga yang selalu setia dengan pasangan sendiri. Dan juga di dalam cerita ini juga ada Hanuman. Mungkin kalian pemirsa yang pasti semua tahu Hanuman, apalagi di daerah Bali, di pementasan pasti ada Hanuman. Itu di dalam cerita ini ada. Itu sangat populer sekali. Itu berarti ada antara percintaan ya di dalamnya, dan juga pasti ada antara perlawanan antara dharma melawan adharma. Iya, pasti ada antara
Dharma itu Rama, dan Adharma itu Rahwana itu sendiri. Mungkin di dalam cerita itu apakah ada hal yang mungkin bisa terkait dengan Ayodhya Kanda itu sendiri, terkait dengan seorang Rama yang kemudian diasingkan ke hutan selama 14 tahun itu, bagaimana sih itu ceritanya? Baik, cerita kenapa sang Rama diasingkan itu karena perintah dari ayahnya sendiri, sang rajanya sendiri, Dasarastra itu sendiri, karena hasutan dari istri yang kedua mungkin kedua, karena sang Dasarastra itu pernah berjanji kalau anak dari sang istri kedua itu, sang Bharata, itu akan dijadikan seorang raja. Namun anak pertama dari Raja Dasarastra itu yaitu Sarama itu sendiri. Nah, supaya janji dia ditepati, sang siapa yang istri kedua Kalkewi deh, sang anak dari Dewi Kalkewi itu untuk menjadi raja, maka sang Rama itu diasingkan selama 14 tahun. Tapi dalam cerita itu si Bharata ini menyadari bahwa dia tidak layak untuk menjadi seorang raja, dan dia terus mencari kakaknya Rama ke hutan. Iya, sang Bharata itu tidak layak karena dia sebagai adik tidak enak kepada sang kakak Rama. Jadi dia mencari sang kakak, sang Rama, ke hutan, dan sang Bharata menemukan kakaknya. Di sana sang Bharata berbincang lama dengan sang Rama karena dia menganggap sang Bharata tidak sanggup untuk menjadi seorang raja. Namun sang Bharata itu akan memerintah, tapi dalam bebatis lama sampai menunggu sang Rama itu kembali. Nah, dengan supaya orang-orang percaya bahwa sang Bharata itu menemui Rama, dia membawa alas kaki Sarama. Nah, oke, bagus sekali ya jadi ceritanya. Mungkin selanjutnya akan ada cerita menceritakan terkait dengan perjalanan Sarama. Iya. Setelah diasingkan selama 12 tahun di hutan, dan si Rama ini dengan adiknya bernama Laksamana ya. Iya, Laksamana membantu para pertapa yang di ashram itu untuk dan juga membantu dalam melawan raksasa-raksasa yang ada di sana. Nah, di saat itu dan juga Rama bersama Laksamana, dan ada satu sang Sinta Ya, Sinta itu sendiri. Ya, di sungai. Ya, bertiga tibalah dia di satu wilayah yang penuh dengan raksasa. Nah, di sana ada satu raksasa wanita yang bernama siapa? Supranaka. Ya, Supranaka. Nah, Supranaka itu saat melihat sang Rama lewat, dia terpukau lah ya. Iya, terpukau dengan pandangan cinta pertamanya. Namun di saat itu sang Supranaka itu menggoda sang Rama. Mungkin terlalu kelewatan ya. Mungkin karena adiknya marah. Laksamana marah, dia marah dan memotong telinga dan hidungnya. Sang Suprarata itu kembali dan kembali membawa pasukan lebih banyak. Namun itu hal kecil bagi sang Rama dengan satu panahan. Mungkin dengan satu panahan juga bisa sudah membunuh raksasa itu semua. Sang Rama kan sapi. Nah, seperti itu. Jadi Suprarasta itu istilahnya ngambul lah istilahnya. Dan mengadulah kepada saudaranya, kakaknya, yaitu si Rahwana itu sendiri. Dan sebenarnya si Rahwana itu tidak ingin ikut campur, namun kenapa enggak sih ikut campur? Kenapa alasannya? Kenapa sih Rahwana enggak ikut campur itu? Karena dia tidak ingin mengganggu orang lain, tidak ingin apa. Tapi si Suprarasta ini mengiming-imingi kakaknya kalau ada wanita cantik
cantik itu Sinta itu sendiri itu sangat cantik, dan Rahwana itu terhasut oleh iming-imingan adiknya dan ikut juga memperebutkan si Sinta itu. Oke, menarik ya. Dalam cerita itu mungkin sang Rahwana ditipu daya oleh adiknya sendiri untuk mencari Sinta itu sendiri. Dan bagaimana sih caranya si Rahwana ini bisa menaklukkan dan bisa menculik si Sinta itu sendiri? Nah, begini, begini, si Rahwana dan Suprarasta itu saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang sama, tujuan yang sama, yaitu sang Suprarasta itu ingin mendapatkan Rama dan sang Rahwana ingin mendapatkan Sinta. Nah, di suatu saat si Sinta itu ingin kelaparan dan ingin makan, namun sang Rama ingin mencari kijang dan melihat seekor kijang, dan itu sebenarnya kijang itu adalah seekor raksasa ya sebenarnya. Ya, sebenarnya itu Suprarasta. Penjelmaannya ya. Penjelmaan di sebuah kijang. Nah, di sana si kijang itu menjauh, dan Rama mencari kijang itu, dan Laksmana juga ingin membantu sang Rama, namun takut dengan Sinta yang sendirian, dan dibuatlah oleh sang Laksmana lingkaran untuk menjaga Sinta untuk tidak keluar. Jika hanya melindungi lah ya. Iya, jika di dalam lingkaran raksasa-raksasa atau hal magis atau gaib itu tidak bakal tersentuh oleh Sinta. Jika di luar baru ya terkena. Nah, kenapa sih kok bisa Rahwana itu bisa menculik si Sinta walaupun ada lingkaran itu kan? Bagaimana sih caranya itu? Nah, sang Rahwana juga cerdik dia. Dia bisa berubah seorang pendeta, dan dia meminta tolong, dan di saat Laksmana dan Rama mencari kijang tersebut, Sinta sendirian di pondok dan di dalam lingkaran itu, dan ada satu pendeta, dan pendeta itu dijelma oleh Rahwana itu sendiri. Mungkin menggunakan tipu dayanya ya. Ya, dia menipu dia ingin minta tolong dan ingin supaya Sinta itu keluar dari lingkaran, karena dari Sinta itu hati yang baik ya. Ya, baik hati. Dia membantu, namun dia tidak tahu bahwa ada bahaya yang akan mendekatinya. Dia keluar dari lingkaran tersebut, si pendeta itu berubah menjadi Rahwana dan menculik Sinta dan membawa terbang ke kerajaan Ayodhya. Ya, seperti itu. Dan kan di Sinta itu kan diculik sama Rahwana selama beberapa hari, dan kemudian Rama kan juga ingin mencari Sinta itu sendiri dengan Laksamana. Nah, kan kembali Rama dan Laksamana kembali ke tempat semula, namun tidak melihatkan Sinta dan tahu bahwa Sinta itu diculik oleh Rahwana itu sendiri. Nah, Rama dan Laksamana itu berniat mencari dia ke kerajaan Alengka. Ya. Namun di saat perjalanan itu banyak rintangan, banyak raksasa ya. Ya, dari raksasa tanpa berkepala, dia melawan satu sama lain dan berjumlah dengan kerajaan Kera. Di sana Kera, saya lupa namanya. Subali ya? Ya, Subali ya kayaknya. Sudah dia meminta tolong kepada Rama untuk membantu dalam proses pencarian. Ya, membantu Subali untuk mendapatkan tahtanya kembali. Ya. Nah, di sana Rama dan Laksmana saling bekerja sama untuk membantu Subali untuk mendapatkan tahtanya kembali dari saudaranya Subali. Dan setelah beberapa hari dia dibantu oleh Hanuman juga ya? Belum itu. Nanti, dan setelah Subali kembali mendapatkan tahtanya, Subali dia punya hutang budi kepada Rama. Dan setelah itu Rama ingin minta bantuan untuk mencari Sinta di kerajaan Alengka. Dan situslah
oleh Subali itu kera terkuat di muka bumi yaitu Anoman. Nah, itu hal pertama kenapa Anoman bisa membantu Rama dan adiknya. Nah, di saat di saat Rahwana membawa Sinta ke Alengka, dicegatlah oleh burung besar yang ingin membantu Rama. Lupanya burung apa namanya, pokoknya itu. Dan Rahwana berkelahi di sana dengan burung itu, dan burung itu kalah. Sayapnya lepas, sayapnya terpotong. Nah, saya lupa sih nama burungnya siapa. Pokoknya dia dua punya saudara sebelumnya. Kita cerita dulu ke burung itu ya, burung Garuda dan burung apa itu namanya. Itu udah dua saudara burung ini ingin mewujudkan mimpi untuk menyentuh matahari. Nah, dia saling menguburkan ketinggian sampai tinggi, namun di saat sampai tertinggi, adiknya si burung siapa namanya itu lupa, yang membantu Rama untuk membantu Sinta supaya menghambat Rahwana menculiknya itu. Nah, si burung kakaknya membantu burung itu menutupi, namun kakaknya sendiri itu terbakar bulunya sampai jatuh di pesisir pantai. Nah, setelah berapa abad mendengar sang adiknya tewas di tangan sang Rahwana, dia merasa sedih sekali. Dan setelah itu burung itu tumbuh bulu karena mujizat dari dewa, karena dia sangat memprihatinkan karena adiknya sudah membantu dalam penghambatan Rahwana dan penculikan Sinta. Nah, kembali lagi di Rama dan adiknya, dan si Hanuman membantu Rama dia bisa membawa satu gunung besar. Ya, Hanuman Ya, Hanuman. Dia kuat membawa satu gunung besar ke kerajaan Alengka. Nah, di saat membawa Rama, tibalah di kerajaan Alengka. Nah, di sana berperanglah Rahwana antara raksasa dengan Rama dan Laksmana. Perang hebat di sana, dan akhirnya Rahwana kalah. Namun sisi lain kembali lagi ke kenapa sih Rahwana begitu menginginkan Sinta. Namun kenapa, dan juga mungkin nanti ya setelah Sinta kembali ke kerajaan Ayodhya dan Rama dilantik lagi menjadi seorang raja di Raja Rama. Namun setelah Sinta memiliki 2 badan itu sudah hamil, tapi sang Rama memiliki pikiran, apakah selama berhari-hari Sinta dikurung di Alengka, apakah di sana dia sudah tidak suci, artinya tidak suci, ya, jadi sudah diragukan oleh sang Rama ya. Diragukan. Si Sinta ini tidak suci. Pasti di sana oleh Rahwana digitulah. Ya. Jadi sang Rama mengasingkan si Sinta ke hutan kembali. Nah, si Sinta menangis awalnya supaya
cara ini berhasil oleh Rama. Pertama-tama Sinta, kan biasa ya orang hamil itu pasti ngidam. Iya. Dia ngidam, diajak ke pinggir sungai untuk memberikan ujangan kepada petapa suci. Nah, mungkin si Sinta ini adalah orang yang jujur dan baik. Mungkin dimurnikan lah di sana. Ya, ingin ke sana. Namun ya si Rama sih mengiyakan, namun beberapa harinya si Rama bilang kepada Sinta kalau dia tidak bisa ikut, namun Lasmana yang akan menemani Sinta. Nah, sampai di pinggir sungai apa lupa namanya, di sungai itu sang Laksmana tidak bisa menahan kebohongannya. Dia langsung jujur kepada Sinta bahwasanya sang Rama ingin sang Sinta diasingkan karena pikiran dia karena Sinta itu tidak suci sama dia di Aneka. Dan di sana si Sinta itu menangis sih sampai gini. Iya. Karena diragukan oleh sang Rama. Diragukan, tapi dia tidak bisa mengkhianati dari perkataan sang Rama. Apa yang disuruh dia pasti mau. Jadi dia mengasingkan ke hutan dan bertemu dengan seorang resi. Nah, di sana dia melahirkan anak di Sarama itu dua kembar. Lupa namanya, nak. Pokoknya dilahirkan dua anak kembar. Nah, yang mengurus itu sang resi dan sekaligus menjadi gurunya. Nah, di sana selama pengasingan itu sang Sinta sampailah setelah berakhir pengasingan, Sinta kembali lagi ke kerajaan Ayodhya. Nah, di situ sang Rama masih meragukan kesuciannya Sinta. Dan si Sinta sebenarnya di sana di kerajaan Alengka itu Sinta dikurung dengan api di sekelilingnya. Ya, tidak apa-apa ya dibakar. Iya. Kenapa juga Sarawan tidak menyentuh Sinta? Karena di kehidupan sebelumnya Sarawana mempunyai istri dan mempunyai anak cantik. Namun oleh seorang peramal bahwa anak ini akan membunuh sang Rahwana. Dan sang Rahwana mengubur hidup-hidup anak tersebut. Nah, selanjutnya bereinkarnasi lagi pernyataan yang lain. Kalau ada, jika sang Rahwana menyentuh wanita, dia akan kepalanya terbelah menjadi 3. Berarti Dewa tahu kan kalau Rahwana itu banyak kepala. Iya, kepalanya sampai 10 ya banyak. Iya, 10 kepala. Nah, itu penyebabnya. Itu banyak ya. Iya. Baru tahu sekarang kan? Baru tahu, Bang. Iya, gitu. Makanya kenapa banyak kepalanya? Karena dari kutukan jika menyentuh seorang wanita, dia akan bertambah kepalanya, seperti itu. Nah, adapun dari bagaimana sang Rahwana itu takut akan dihabisi oleh keturunan sendiri itu, si anaknya itu bereinkarnasi dah kembali bereinkarnasi di Sinta. Nah, nanti kan pas perlawanan itu Rama dan Sinta yang mengalahkan Rahwana tersebut. Nah, dari benar reinkarnasi dari apa yang dibilang pertama dari sebelumnya, bahwa anaknya dia akan reinkarnasinya dia akan mengalahkan sang Rama kelak. Sang Rahwana itu kelak, jadi Sinta itu yang mengalahkan. Konon katanya si Rahwana abadi ya. Konon, karena tapi ini kan keturunannya. Oh, berarti keturunan yang Keturunannya Rahwana, sang Sinta, yang sebagai sumber dibilang ya reinkarnasi dan menjadi Sinta itu dia yang mengalahkan Rahwana. Makanya dari itu dia Rahwana bisa terkalahkan. Kembali lagi pada saat Sinta selesai
pengasingan, dia kembali ke kerajaan Ayodhya. Nah di sana Sang Rama masih meragukan dan Sang Sinta menjawab jujur. Jika memang dia benar-benar suci, dia mohon kepada bumi untuk membelah dan memakan dia dan bersama dua anak kembarnya. Dan setelah itu, setelah menyembah itu, Sang Sinta bumi bergoncang hebat dan terbuka Sampai dan bergoncang ya. iya terbelah, dan Sang Sinta dimakan di dalam bersama dua anak saudaranya, anak kembarnya. Dan Sang Rama sangat menyesal. Sampai seperti itu guys. Iya, Bergoncang. sangat menyesal, dan Sang Rama ingin meminta lagi kepada sang bumi untuk bumi untuk mengembalikan Sinta dan dua anak kembarnya, namun tidak bergeming. Nah, setelah itu Sang Rama menjalankan tugasnya sebagai raja dengan kesepian tanpa ada Sinta dan anaknya. Itu. Oke, terima kasih Antoni atas cerita singkatnya terkait dengan kisah Ramayana. Jadi ada mungkin beberapa hal yang mungkin menjadi nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita itu, sehingga ini merupakan pembahasan yang sangat menarik untuk kita bahas, karena di dalam cerita Ramayana ini terkandung berbagai banyak nilai seperti nilai keteladanan, kejujuran ya, Ya, kesucian, kesetiaan dari seorang Iya. Sinta itu sendiri. Menurut Yang menurut dari Dewi, apa sih pesan moral yang didapat dari cerita Pos Ramayana ini? Menurut Dewi sendiri? mungkin menurut saya pribadi mungkin ya, Iya. ini ya, mungkin dari saya sendiri mungkin ada pesan moral yang didapatkan dari cerita ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah nilai keteladanan, yang saya sangat antusias sekali kepada Hanoman, seperti Iya. kesetiaannya kepada seorang Rama Kesian kepada hal yang telah yang membantunya dalam Iya. setiap proses untuk menyelamatkan si Sinta ini. Dan juga pesan moral yang didapatkan mungkin dari kesetiaan dari seorang Sinta yang selalu hadir ada di di samping tengah-tengah di mana Sang Rama dalam kondisi yang apapun nih. dan bagaimanapun. Dan masih banyak lagi pesan Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mungkin dari Antoni mungkin ada pesan moral yang mungkin disampaikan dari cerita itu. ya, yang pesan dari saya itu yang terpenting adalah pertama itu kesetiaan. Dan kepercayaan. Tadi terlihat Sang Rama tidak percaya dengan Sinta kalau bahwa di Sinta itu suci. Iya, benar. Dan akhirnya si Sinta ditelan oleh bumi. Iya. Nah, di sana kita harus percaya dengan seseorang. Jangan cuma berpikiran aneh-aneh, jadi kita tidak percaya dan menjatuhkan dia. Jadi kita harus percaya apapun itu, kita harus percaya dengan satu pasang kita. Jika sudah percaya, astungkare bakar bakar harmonis dan terus bersama. Oke, itulah pesan moral yang kita dapatkan dalam cerita itu. Ya, mungkin kalian yang tidak tahu menjadi tahu, ya kan? Dan yang tahu menjadi lebih tahu, seperti itu. Jadi mungkin cerita ini menggambarkan sebuah perjalanan antara Rama yang memiliki nilai keteladanan, sehingga cerita ini sangat fundamental bagi kita di kalangan generasi muda untuk membahas cerita ini. Iya. Itu kita harus percaya, setia juga. Yakin, setia, teladan, dan jujur. Seperti dalam tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana sendiri yang memiliki sifatnya masing-masing, watak dan juga karakter tersendiri. Iya. Situ ya. Mungkin segitu saja yang mungkin bisa kita perbincangkan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang menjadi
keinginan kita ataupun hal-hal yang nantinya bisa menjadi pijakan nantinya kita melangkah ke depan dalam cerita ini bisa memberikan benefit yang luar biasa. Iya, setengah. Sebentar ya, Andoni ya. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih Andoni atas Iya. perbincangan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai. Dengan cerita ini bisa memberikan sebuah pembelajaran bagi kita di sini. Iya. Dan juga teman-teman sekalian juga. Baik, demikianlah podcast kita pada kali ini terkait dengan cerita epos dari India yaitu Ramayana. Baik, apabila ada kesalahan kata dalam podcast ini, kita meminta maaf sebesar-besarnya dan kita tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.